Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihina binurihi wa binuri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratul kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus guru kita bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Faisal mata'anallahu bituli hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, jamaah hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pertama-tama bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, di pagi ini kita masih diberikan hidayah taufik bisa duduk di majelis ilmu. Semoga membawa keberkahan buat diri kita, keluarga kita, dan anak cucu kita sekalian. Kita baca surah Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita yang telah mendahului kita semuanya, untuk mewakili masjid ini, dan khusus untuk guru kita yang sudah kurang sehat, Kiai Birham, semoga diangkat penyakitnya, disembuhkan penyakitnya, panjang umur dan keberkahan untuk kita semuanya. Ala hadini ya waliyatul salihah, annallaha yaghfiru dzunub wa yasturul uyub, yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub, wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, jamaah berbahagia, kita masih berbicara tentang ayat-ayat yang bernuansa tentang berinfak, bersedekah. Di pertemuan yang lalu ada cerita tentang
Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal ketemu dengan Imam Syaiban Ar-Ra'i, salah satu tokoh sufi. Ya. Ada dua pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Pertama tentang bagaimana kalau orang susah sholat lupa, ya. Itu halaman 54 di atas tuh. Ya, kata beliau ditanya ini jawabannya menurut kalangan faqih atau kalangan sufi gitu. Wah, emang ada dua jawaban, ada. Coba ya. Kalau indakum idza sahal adu fi shalah yasjudu sajdatain sahah. Kalau menurut kalangan fikih, kalau seorang sholat lupa maka dia sujud sahwi 2 rakaat. Ya. Wa amma indana fa idza sahal qalbul 'abdi an maulahu taqta raqabatuhu. Adapun menurut kami kalangan sufi ya, kalau seorang hamba sholat dan lupa itu ibaratnya kepalanya putus gitu. Dalam ungkapan lain dia harus ngulang lagi sholatnya, karena esensi sholat adalah zikir, agak boleh lupa gitu. Kemudian beliau menyetir semua hadis ya. Hal yajuzu an takallama ahadun bil telefon wa tatrukuhu wa takallama ahadan ghairahu. Emang boleh kita lagi ngomong nih di telepon sama teman kita, ngomong lagi mengenai ibaratnya emang boleh kita lagi berhadapan dengan Allah, iyyaka na'budu, pikiran kita kemana-mana, nggak boleh. Ya. Kita sekat dari cerita di sini ya, ulang sedikit 45. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa 'ala man nafa bihi wa bi 'ulumihi fid dharin amin amin ya rabbal alamin. Ini salah satu syawahidnya Rasulullah bersabda, "Idza qama ar-rajulu fi sholatihi aqbalallahu 'alaihi bi wajhihi." Apabila seseorang salat, ya, itu aqbalallahu 'alaihi bi wajhihi. Allah merespon, kata Allah menyambut kita langsung biwajhihi, dengan wajahnya, artinya dengan dirinya. Jadi bapak-bapak pas Allahu Akbar itu Allah sambut kita itu. Ibarat kita bertamu, kita datang ke rumah Kiai Faisal, marhaban, marhaban, silakan dulu, enak gitu kan. Ada orang bertamu dicuekin, nah gak enak kan. Ini Allah terima gitu. Faida iltafata qala, lagi sholat ini kita terbang, mikir yang lain-lain dah, ya gitu. Kata Allah, ya bani Adam, wahai manusia, ila man taltafitu, kamu menoleh kemana? Pikiranmu kemana itu? Ya, ibaratnya fokus, khusyuk begitu. Tadi kita salah subuh, ya. Ila man huwa khairun laka minni, kepada ya orang yang dia menurut Anda lebih baik daripada aku. Bapak-bapak, ada enggak yang lebih baik di hati kita daripada Allah? Ada. Ya Allah Somad, semua kita bergantung kepada Allah. Ada. Ya. Aqbil ilayya, itu kata Allah gitu tuh. Ayo menghadap lagi kepadaku, khusyuk lagi. Begitu. Udah khusyuk, datang lagi, digoda lagi. Fa idza iltafata atsaniyata, ketika kita mulai lagi ngelamun lagi sholatnya, teng ke bawah, ya nggak khusyuk lagi. Qala mithla dzalik, Allah bilang lagi sama tuh, ya bani Adam, ila man taltafit, hatimu kemana itu? Ya, ila man huwa khairun laka minni, kepada seseorang yang menurut Anda lebih baik daripada aku. Ulang lagi itu, ya. Fa idzal tafata salisata, ya. Tapi
pas kita udah khusyuk lagi, ketiga kalinya kita terbang lagi pikirannya itu gak khusyuk. Ya, apa? Sarafallahu tabaraka wa ta'ala wajhahu anhu. Kalau tinggalin kita. Ya bapak-bapak lagi datang ke rumah saya, duduk, saya tinggal aja kamu. Enak apa? Ya, inilah makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wailaka 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 wa antal munafiq. Celaka Anda, celaka Anda, celaka Anda munafik. Anta taqulu Allahu akbar fi fammi. Kita bilang Allah Maha Besar di mulutnya. Wa fi qalbika syai'un akhar akbar minhu. Tapi di hatimu ada lagi yang lebih besar dari Allah. Pikiran dunia, pikiran istri, keluarga gitu. Ya. Allah, kalau Imam Ghazali ngajarin gitu. Jadi mau sholat itu Pak, orang-orang sholat bilang gini. Ya sebelum takbir nih bilang di hatinya, laka bika usolli. Hatinya laka karenamu ya Allah, bika dengan sebab rahmatmu dan sebab bantuanmu usolli, saya sholat. Begitu, mau ngapain aja begitu. Laka bika. Ya, artinya apa? Belum apa-apa kita sudah izin sama Allah, minta bantuan Allah. Allahumma antal maqsudi wa ridhaka matlubi atini muhabbatak wa ma'rifatan. Kalau belum bisa khusyuk juga, kata Imam Ghazali, caci tuh. Ya nafsasu, ya Allah kenapa jiwa saya jelek banget, enggak khusyuk-khusyuk gitu. Harus menangis. Ya. Kalau kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laqad hamadani abdi. Hambaku telah memujiku. Jadi Bapak-bapak semuanya kita baca itu Sami'allahu liman hamidah. Itu Allah dengar orang-orang yang memujinya. Jadi ada dialog munajat kepada Allah. Begitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, tsumma qala lahum ma nisabuz zakat. Ya, bagaimana tentang nisabnya zakat? Kata Imam Ra'i, indana am indakum? Menurut pendapat kami atau Anda? Ya, qala uriduhuma fil madhhabain. Saya pengen dua-duanya, ya. Faqala lahu indakum nisabul jamali idza kana 20 jaman yakunu kadza. Kalau menurut fikih, ya, kalau nisabnya zakat onta kalau 20 sekian. Wa khamsuna yakunu kadza, kalau 50 sekian. Wa mi'ah yakunu kadza, 100 sekian. Itu sudah ada ketentuannya. 100 onta misalnya, ya. Wal ghanamu idza wasala 40 yakunu kadza. Ghanam, kambing, apabila sudah sampai 40 maka sekian. Amma indana fal 'abdu wa ma malakat yadahu malak li sayyidihi wa maulah. Luar biasa. Adapun menurut kami kalangan tasawuf sufi, ya, seorang hamba dan semua yang dia milikinya itu kepunyaan Tuhannya. Artinya Pak, kita punya apa? Kita kagak berasa kita punya apa-apa. Ya, semuanya punya Allah. Itu. Hal indaka dalil? Loh, ente ngomong begitu. Mana dalilnya? Nah, ini kan ada nih satu kelompok yang diri, mana dalilnya? Nih. Qala na'am. Abu Bakar As-Siddiq ata bi kulli ma 'indahu wa lam yamna'hu hadratan Nabi sallallahu alaihi wasallam bal aqarahu 'ala dhalik. Ya, Sayyidina Abu Bakar, ya, beliau menginfakkan semua yang dia miliki dan Nabi tidak melarang sama sekali. Bahkan Nabi mentakrir. Ya, sebelumnya ada cerita tentang sedekahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, setengahnya merasa udah banyak banget. Sayyidina Abu Bakar semua dikasih. Ya. Jadi di sini ada orang-orang yang bermuamalah dengan muamalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq,
dan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Ma'annahu yujadu amrun khafiyyun yukhfa 'ala katsir minal juhal. Ya. Sementara ada perkara yang dikatakanlah sensitif atau yakhfi. Ya, kebanyakan orang-orang bodoh begini. Indama yara karamas salihin ya wa infaqihim wa infaqahum kama amara rabbul alamin. Ketika orang-orang jahil, orang-orang bodoh melihat kemuliaan orang-orang saleh, ya, infaknya orang-orang saleh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, yazunnu anna haulal qaum majanin. Mereka mengira wah ini orang gila ini. Jadi para jamaah memang kalau kita melihat afal sahabat itu luar biasa. Artinya di otak kita tuh zaman sekarang, oh ini pekerjaan orang bodoh, orang gila, nggak masuk akal itu. Maka kata sahabat, ma ra'aitu ashaba ka ashabi Muhammad. Aku belum pernah melihat persahabatan itu yang luar biasa seperti sahabatnya Nabi Muhammad kepada. Ya, apa aja tuh diberikan, kagak pengen pikir lain dah. Hartanya ambil, dirinya semua, perjuangan semua. Kalau sekarang kita masih mikir-mikir, ya, ini luar biasa. Coba Sayyidina Abu Bakar, semuanya dikasih. Untuk punya uang 10 miliar, ambil ya Rasulullah. Luar biasa. Ya, terus sekarang kita mikir-mikir, milih-milih. Padahal sebelumnya kita panen, ya dipetikin, yang cakep di sini, yang jelek di sini, yang dikeluarin mana? Ini. Padahal katanya mimma tuhibbun, ya, yang kita paling cintai harusnya. Begitu. Taib. Ini cerita-cerita untuk menguatkan kita nih agar istiqomah dalam kebaikan, gitu ya. Kemudian mana aja? Jadi kalau orang-orang awam tuh melihat orang-orang ahli saleh itu berderma luar biasa. Saya melihat Pak, guru-guru kami di masjid itu ngaji gratis. Habis ngaji makan dikasih. Kemudian uang kita dikasih, sembako dikasih semua. Ya, kagak ada apa, kayak uang gampang. Kan kita lihat masya Allah. Ya. Allah yafhamun, atau mereka tidak memahaminya. Fayadhhabu liyukadziba 'alaihim hatta yakhudha syai'an min dunya. Ya. Akhirnya mereka yazhab. Dia pergi, dia tinggalin. Dia berdusta atas mereka sampai dia mengambil sedikit daripada dunia. Wa antum law nazartum fil mustama' tajidu hadza 'ainal yaqin. Artinya kalau kita lihat di kondisi di sekarang di masyarakat memang begitu. Ya. La yujadu ahadun ya'khudhu min as-salihin syai'an li ghairi hajatihi illa wa yanzilu bihi iqamullah azza wa jalla fawran. Tidak ada seseorang yang mengambil dari orang saleh sedikit pun li ghairi hajatihi, tanpa kebutuhannya, melainkan Allah turunkan kepadanya iqam, siksa secara ya fawran secara wa fil hal, dan langsung. Li'annahum yarsuduna hadhihi al-ashya' li ahli al-hajati syadidah. Jadi kalau orang-orang saleh itu dia ngumpulin uang, ngumpulin harta itu bukan buat dirinya dia. Ya, li ahli al-hajati syadidah, untuk orang-orang yang emang betul-betul butuh, ya, perlu. Wal faqati syadidah, yang agak punya, alladzina la sanada lahum wala anisa wala baba lahum yuhassinuna min mahala. Ada orang-orang yang agak punya sandaran, agak punya teman, agak punya pintu, ya, untuk mendapatkan itu. Jadi coba lihat cita-citanya Imam Malik, dia punya diafah. Ya, buat siapa?
semua penghargaan dari raja-raja, ya, ditaruh di sini di rumahnya, bukan buat dia, untuk mengembangkan dakwahnya untuk umat gitu. Kalau sekarang orang cari buat diri sendiri, ya. Wa dalilu anna ahla suffah alladziina kana hadratan nabi sallallahu alaihi wasallam yukallifuhum fi masjidihi al-mubarak. Dalilnya bahwa ahli suffah itu orang-orang yang tinggal di emperan masjid Nabi, ya, itu Nabi memberikan kepada mereka, membantu mereka, mendukung mereka, membiayai mereka, ya, yang tinggal di masjidnya yang umum. Wa kanu jalisina fi masjid Rasulillah yaktubuna al-Qur'an. Para ahli sufa itu mereka duduk di masjid Nabi menulis Al-Qur'an. Wa yasma'una haditsan Nabi al-Adnan. Mereka juga mendengarkan hadis Nabi al-Adnan. Wa yakhdimuna hadratan Nabi, dan berkhidmah kepada Nabi. Wa yusyarikunahu fil jihad. Mereka juga ikut dalam jihad. Wa mutafarrighina li hadzal amr. Dan mereka fokus, ya, berkhidmat sama Nabi, berjihad. Wan nabiyyu bi muawanatil muslimina yu'akiluhum wa yusrabuhum. Dan Nabi membantu mereka, kasih makan mereka, kasih minum mereka, wa yaksihim, kasih pakaian mereka, wa yaghfiru lahum kulla talabatihim. Dan Nabi yuwafir, memberikan, ya, memenuhi lah, ya, untuk mereka semua kebutuhan mereka. Jadi gitu Pak. Itu yang cita-cita saya tuh pengen begitu tuh, di pesantren semua serba gratis. Kita jalanin berat juga ternyata. Tahun pertama, tahun kedua, 3, 4 al-khobi itu gratis semua. Sampai buku-bukunya. Ternyata kita berat juga, ya. Untuk biaya listriknya, biaya ini banyak masalah. Ya. Baik. Insanun ya'kulu wa yashrabu, ya. Manusia kan makan, minum, ya. Wa kullu talabatihi wafiluhu, dan semua kebutuhannya itu wafiluhu, disediakannya. Hal yahtaju ayyudakhira malan, apakah dia perlu untuk menabung? Katanya lah, nggak perlu. Kalau semuanya udah disiapin, nggak perlu dan nabung-nabung, udah tersedia semuanya. Mata ahaduhum kama ruya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, salah seorang di antara sahabat meninggal dunia sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, anna rajulan min ahli suffah mata, bahwa seseorang dari ahli suffah meninggal dunia. Fawajadu fi burdatihi dinarain, ya, ketahuinya diketemukan di dalam bajunya itu ada 2 dinar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kayyatan, ini adalah 2 kayyatan. Ai kayyatan minan nar, ya, artinya ini 2 bagian daripada api neraka. Li'annahu fakirun, sesungguhnya dia orang fakir. As-sa'il idza sa'ala wa ja'ahu qutu hadzal yaum hal yajuzu lahu ay yas'ala ghadin. Bapak-bapak nanti dijelaskan tentang hakikat orang yang minta-minta. Ya, ada orang minta-minta padahal rumahnya kaya dia, tapi mau tertabir minta terus, dia nggak punya ifah. Ya, ini ada pertanyaan. Ya, seorang yang minta-minta, apabila dia minta, ya, kemudian datang kepadanya makanan ya, untuk hari itu, hal yajuzu lahu ayyas'ala ghadin, apakah boleh lagi dia minta lagi buat besok? Bapak nggak punya makanan buat hari ini, tentu ada bawa itu di Pak, makanan buat 1 hari ini. Apakah Bapak boleh minta lagi besok? Ya, gitu. Lah, nggak boleh. Sayyiduna Umar ra'a sa'ilan fanada 'alaihi. Sayyidina Umar melihat ada orang minta-minta, kemudian dipanggil dah anaknya,
ya Abdullah, ya Abdullah sini, khudhu fa'at'imhu, ambil ini, kasih dia tuh makanan. Fa akhadahu wa at'amahu. Kemudian anaknya Abdullah ambil makanan sudah Umar, kasih. Wa huwa fil tariq wajada ar-rajula yas'alu marratan tsaniyah. Sayyidina Umar pas lagi di jalanan ketemu dia lagi tuh. Minta-minta lagi. Ya. Fa darabahu bid-durr. Dipukul sama Sayyidina Umar. Ya. Wa qala lahu innaka tajirun wa lasta bisailin. Ente mah bukannya orang minta-minta, ente mah apa bisnis. Ya. Al-ja'i'u fi hukm al-Islam yas'alu hatta ya'kula. Ja'i, orang yang lapar itu dalam hukum Islam dia minta sampai dia makan. Fa idza wajada man yu'tihi ta'aman fala yas'aluhu marratan tsaniyatan. Apabila dia mendapatkan orang yang memberikan kepadanya makanan, maka dia kagak boleh minta lagi. Ya. Illa idza jaa tsaniya, kecuali datang lagi lapar yang kedua, baru minta. Pagi-pagi bapak gak punya banget, ya minta dah. Waktu makan siang gak punya lagi, minta lagi ya. Ya, gitu. Wa hadha halul fuqara as-sadiqina alladzina qala Allah azza wa jalla fihim fi kitabihil karim. Inilah kondisi orang-orang fuqara tapi yang shadiqin. Yang benar-benar ya. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan, sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhaqa. Ya. Ini sebelumnya ada pertanyaannya, bagaimana kondisi orang-orang fuqara? Bagi orang-orang fuqara, mereka adalah orang-orang yang terjaga fi sabilillah, ya karena dia ikut perang, ya dia nggak sempat untuk mencari nafkah gitu. La yastati'una darban, mereka tidak mampu berusaha fil ardi, di muka bumi ini. Yahsabuhumul jahilu, orang-orang jahil menganggap mereka, ya mereka agnia, mereka orang kaya. Minat ta'affuf, artinya mereka orang-orang yang terjaga daripada minta-minta. Ada orang-orang tuh Pak, nggak punya dikit, nggak punya aja, udah nggak sabar, udah pengen nada aja. Padahal tangan di atas, ya jauh lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya apa? Harus punya kita apa? Harga diri itu, punya rasa iffah, jangan rendahin dirinya gitu ya. Ta'rifuhum bisimahum, ya Anda kenal mereka dengan tanda-tanda sifat-sifatnya. La yas'aluna an-nasa ilhaqa, mereka tidak minta kepada orang lain ya secara terdesak. Fahyanan najrun nasa yatasanna'una annahum majadibun wa yas'alun. Terkadang kita dapatkan ada orang-orang yang memang dibuat-buat. Yatasanna itu dibuat-buat. Atau tangannya dia dibuat apa lah, sengklok lah, udah gikat gimana macam-macam itu. Jangan ngesot padahal agak ngesot. Ya, wa yas'alun annahum majadibun, artinya membuat membuat dia orang tertarik sama dia, itu prihatin. Iba, ya. Dan mereka minta-minta. Wala budda anta aidan an takuna kaisan fitnah, ya, atau fadlan. Artinya kita juga tuh kalau melihat orang minta-minta harus cerdas. Ini benar-benar fakir apa? Bisnis nih, ya. Apa modus bahasa sekarang ya.
Jadi kita harus menjadi orang yang cerdas juga. Ikhtabirhu, uji dulu. Jadi kana ba'dus shalihin indama ya'tihi ahadu haula'i, sebagian orang-orang saleh ketika salah seorang minta-minta datang kepadanya, yuhdiru lahu jibnatan wabus, ya, dikasih dulu. Orang-orang minta-minta dikasih roti itu sama misnya. Wa yaqulu lahu, dan habis dia kasih, dia ngomong nih sama tamu minta-minta, hayya na'kulu sawiyan, mari kita makan bareng. Ya, ini diujinya gitu. Idza lam yarda ayyakula, apabila dia kagak mau makan, ya, yu'lamu annahu laisa minal fuqara as-sadiqin, diketahui bahwa dia bukan orang minta-minta yang asli, yang benar-benar. Ya, kenapa? Li'anna as-sadiqa ya'kulu ma wajada. Karena orang kalau yang benar-benar dia lapar, diajak makan mau. Gitu. Wa yashkurullah ala atayahu, dan dia bersyukur kepada Allah atas pemberiannya. Wal insanu idza kana jaw'ana, seseorang apabila dia kondisi lapar, fi'lan betul-betul lapar katanya, fa ayyu ta'amin yakunu fi famihi ka ta'amil jannah. Maka makanan apapun, ya, itu di mulutnya terasa makanan surga. Kalau benar-benar lapar. Coba kita lihat tuh, emang dia fakir, lapar, belum dikasih makanan, enak banget. Ya, apa juga enak banget. Gitu ya. Au yakhtabiruhu bil 'ata, atau diuji dengan sebuah pemberian. Fayutihi ma tayassara minal mal, berikanlah kepadanya, ya, harta yang ma tayassara, yang kecil, yang sederhana, ya. Idza kana minas shadiqin fa innahu yaqul, apabila dia benar-benar nih emang orang fuqara yang shadiqin, dia akan mengatakan, ya, ma dumtu akaltu madza asna'u bihadzal mal, aku masih aja baru makan, ya, apa yang akan aku lakukan dengan harta ini? Wa madama thawbi sahiha, selama bajuku ini masih bagus, falam akhidhu hadzal mal, maka aku tidak akan ngambil uang ini. Maksudnya Pak, orang yang benar-benar shadiqin dan dia mau fuqara, dia dikasih duit, dia mikir buat apa? Baju saya masih cakep. Ya. Ini ada cerita, saya pernah menerjemah buku, judul aslinya At-Thariq Ilal Ghina, saya kasih terjemah Kiat Kaya Menurut Islam. Di situ ada cerita, ini rumah bertetanggaan nih, ya, ini janda anaknya banyak, ya. Kedengeran nangis ya tuh anaknya, nangis aja. Kemudian tanya, itu kenapa tetangga ya nangis aja? Disamperin, ya tok, dibuka sama ibunya. Kenapa anak-anak Anda nangis? Mereka kelaparan semuanya, belum makan. Terus kenapa? Itu saya lagi masak batu dimasak sama ibunya, soalnya belum matang, belum ada ketiduran. Ada cerita begitu. Kemudian dia pulang ke rumahnya, diambil makanan di rumah, diantarin lagi. Tahu, assalamualaikum. Siapa? Ini saya tetangga yang tadi. Mau ngapain? Mau kasih makanan buat anak-anak. Dia dengerin juga, lah ini udah kagak ada suara nangis anak-anak. Kata ibunya apa? Terima kasih Bapak, anak-anak kami sudah bertidur semuanya. Kata orang yang udah bawa makanan, ya udah simpan aja buat besok pagi. Ya. Apa kata orang ini yang ibu-ibu tadi? Terima kasih, gitu. Anak-anak saya sudah tidur semuanya. Adapun untuk besok pagi, insya Allah rezekinya ada. Yakin. Jadi kagak terima aja nggak? Besok pagi ada. Padahal dia lagi nggak rebus batu. Ya. Ini banyak cita-cita seperti ini. Ya, kita punya ifah juga, banyak keyakinan
Amma idza kana yatlubu min hadha wa dzak fa hadza laysa lahu sya'nun bis-sidqi. Tapi kalau dia ambil ini, ambil itu, maka dia bukannya jujurnya. Li'annaha tijaratun. Jadi dia minta-minta, jadi memang dia bisnis modus. Wal mu'min la budda an yakuna kayyisan fatna atau fatana. Maka seorang mukmin dia harus cerdas. Liya'lam hadza min dzak. Dia tahu nih, ini termasuk minta-minta yang benar-benar dia bukan, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah dengan firasat orang mukmin, sesungguhnya orang mukmin itu dia melihat, membaca dengan cahaya Allah. Jadi bapak-bapak itu pentingnya berzikir, sholat, ya. Itu ada keterangan membaca di pesawat. Orang kalau yang sholatnya terjaga terus, itu dia punya kekuatan yang terus saja. Iman tidur berkesan yang muat. Ya, tapi orang yang sholatnya jarang-jarang, apalagi agak sholat, dia lemah dalam semua hal, lemah, nggak punya ini, lemah, tenaganya lemah, hatinya lemah, kesungguhan semua lemah. Orang sholat juga, tapi sholatnya di ujung, di belakangin, di akhirin, itu dia seperti batu HP misalnya, itu udah mau robek, cadar tinggal 1, 2 baru lemah. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan baca Quran, jangan pernah tinggalkan berzikir. Di situ ada kekuatan terus dari Allah. Ya Allah, hantar kepada kita semuanya, ya. Alladzi yuridu an yablugha maratib as-shadiqin, orang-orang yang ingin sampai kepada tingkatan orang-orang yang shadiqin, wa yakunu minas shadiqin wa min kummal muttaqin, dan menjadi bagian daripada orang-orang yang muttaqin, kumal yang sempurna, muttaqin. La budda awwalan ay yujawwida bima malakat yadahu fi abwabil khair. Ya, yang pertama dia harus menjadi orang yang dermawan, ya, yang ada di dalam dirinya, yang dia mau miliki itu dia harus memberikan hal yang terbaik. Liyasudda biha khurratal muhtaj, untuk ya sudah menutupi, ya, biha dengan tadi atau yang dia miliki itu al-muhtaj, orang yang membutuhkan. Jadi Pak begini ya, ini Rasulullah begini, kita tahu nih tetangga kita gak punya, kalau bisa jangan sampai dia datang tuh minjem duit, atau jangan sampai dia datang minta-minta. Kita harus peka duluan. Maksudnya apa? Orang muslim itu, umat Nabi jangan sampai terasa hina itu. Gara-gara sebelum dia ini kita dulu kasih dulu. Nah gitu. Kalau diri kita kan pengennya biar dia hina. Wah, ya. Jangan sampai. Karena gitu menjaga perasaannya. Lembut banget perasaannya. Wa hajatal fakir alladhi huwa fi amsi ihtiyaj, dan kebutuhan orang fakir yang dia dalam amsi ihtiyaj, betul-betul butuh gitu. Nah, orang-orang yang kumal, yang muttaqin, dia mendermakan apa yang dia miliki. Wa yazila biha, ya, alama marid, dan menghilangkan sakitnya orang yang sakit. La yajidu man yamsahu anhu al-alam, ya, yang dia tidak mendapatkan orang yang menghilangkan rasa sakit itu. Wa ya'tilahu bisyifa, dan mendatangkan kepadanya obatnya. Kita lihat ada saudara kita, tetangga kita sakit, oh itu kita bawanya rumah sakit atau datangin dokter, gitu ya. Wa haula'i indama kanu yamshuna fil ardi kanu yu'alijuna hadhihi masyakil. Orang-orang yang kumal al-muttaqin, benar-benar ketinggian takwanya, ya. Mereka adalah orang-orang yang ketika dia berjalan di muka bumi, kanu yu'alijuna hadhihi masyakil,
Mereka berupaya menjadi apa? Solusi, mengobati problem yang ada di masyarakat. Ya. Oleh asabi ikhtafulan. Ya, sayang banget sekarang jarang tuh orang-orang yang begitu. Yang punya perhatian sama umat gitu. Kunna najidu min haulil qaum man yabhathu an ashabil hajat liyaqdiyaha. Ya, kita katanya pernah menemukan orang-orang seperti itu yang mencari orang-orang yang betul-betul punya kebutuhan, lalu dia kasih tuh. Bapak-bapak gini ya, dulu orang-orang tua kita banyak juga tuh cita-citanya. Emang dia cari di mana orang-orang yang nggak punya. Nih bisa buat sebulan disediain. Karena yujadu rajulun indana fi Tonto, ini beliau cerita menguatkan ya. Katanya ada yang kami dapatkan seseorang di daerah Tonto, ya Tonto daerah ulama ya. Ismuhu Syekh Muhammad Ramadan, namanya Syekh Muhammad Ramadan. Wa kana min al-athriya min Kafraziyah. Beliau merupakan orang kaya dari kawasan Kafraziyah ya, nama tempat. Wajahu al-jadbu, ya artinya datang kepadanya itu punya daya tarik itu. Wa huwa al-ana lahu maqamun 'azimun walhamdulillah, dan dia sekarang punya kedudukan yang besar dan alhamdulillah. Kana yadhhabu ila tujjar wa yashtari minhum al-asya' ad-daruriyah. Beliau tuh suka ya menemui bisnismen, dia beli dari mereka sesuatu barang-barang yang dibutuhkan. Wa yusiru ila rajulin sahibi 'arabah hantur wa yarkibu ma'ahu wa yatlubu minhu ayyasira huna. Lalu habis dia beli barang, dia bawain tuh pakai mobil, pakai gerobak. Ya. Lalu diarahin, ini bawain antar ke sono, antar ke sini. Paham Pak ya? Bapak punya duit 1 juta tiap bulan khusus beli sembako, apa orang dah semua nganterin alasannya. Hatta yasila ila makanin wa yatruku, sampai kepada tempatnya diketuk dia. Wa yatruku amamal babi ma yalzimu. Lalu dia ketok doang tuh, dia taruh aja. Ya, kayak jangan pintu dulu. Lalu dia gitu. Ya. Wa marratan taraka baita, ya, taraka baita. Terkadang juga dia ketuk pintu rumah. Fawajada sahibal bait zaujah talidu. Dia dapati ada pemilik rumahnya, seorang istri yang sedang melahirkan. Walaysa ma'ahu syai'un nihaiyan, dan dia tidak punya apa-apa sama sekali. Fa'anahu ala dzalika, lalu dia membantunya, menolongnya. Haulai humul fuqara as-shadiqun alladziina yaqdawna hawaijal muslimin. Mereka adalah orang-orang fuqara yang shadiqin, ya, yang yaqdawna apa, yang memberikan bantuan, menutupi ya kebutuhan orang-orang muslim. Wal ummatu idza kana fiha ulil rijal takunu daiman wa abadan fi afdali halin fid dunya. Umat ini, bangsa ini, ya, apabila memiliki orang-orang kayak begitu tuh, ya, daiman wa abadan, senantiasa fi afdali halin fid dunya, maka ini kondisinya akan menjadi bagus. Ya, ada orang-orang baik gitu. Saya dapat itu ada orang-orang yang betul-betul baiknya, masya Allah. Ya, di Indonesia, di Mesir saya pernah juga Pak, cerita dikit. Saya setelah selesai magister nyambung daftar doktor, sudah diterima judulnya. Kemudian saya mau pulang nih, saya, istri saya, anak 3, paling 5, butuh tiket berapa saat itu? 60 jutaan dulu. Tahu saya duduk di masjid habis sholat Isya, di samping saya ada bapak-bapak kayak Pak Halak ya, nanya bagaimana kabar Anda, dari mana? Saya jawab semuanya. Terus rencananya mau ngapain? Saya mau pulang dulu ke Indonesia gitu.
Lalu dia bilang apa? Berapa uang yang Anda butuhkan untuk sampah? Saya hitung bisnis saya semua benar sekitar 60 juta gitu. Taib katanya. Nanti kapal terus kita ketemu lagi nanti minggu depan. Gitu dikata dia. Di waktunya saya ingat banget. Saya datang setelah Isya di situ. Saya lihat kagak ada orangnya, nggak datang. Wah, nggak ada nih. Pas saya keluar dari masjid, saya belok ke kanan, ada mobil lewat, supirnya perempuan pakai cadar. Lalu di sampingnya dia manggil, "Tak, dia beli. Wahai anakku sini. Irkabil Arabiyah, coba naik mobil." Jadi saya buka pintu, saya naik mobil. Baru saya duduk, lalu dia mau uang hasil. Ini hitung. Segini-segini nih uang jelek hasil. Hitung. Saya antara bingung itu ya. Dia bersyukur juga. Dikasih lagi, nih hitung. Gitu. Itu setelah saya itu, wah sekitar 60 juta. Kata dia apa? Yakfi, cukup ini. Alhamdulillah syukur. Kita nggak mungkin bilang kagak cukup ya. Kita bersyukur banget. Taib ilzim. Sudah ya turun. Saking syukurnya itu di jalanan yang masih berdebu, saya syukur tuh, ya Allah kirimin duit ke sana 60 juta. Ya. Saya tanya itu orangnya namanya siapa? Dia bilang apa? Undur ilah. Itu lihat tuh ada batu-batu di jalanan. Ada. Dia bilang, itulah saya. Jadi ada orang-orang yang memang Allah kirim baik ya. Dia nggak perlu menampakkan dirinya siapa, tapi dia berbuat untuk umat. Itu saya dapatnya begitu. Dan mereka adalah orang-orang dikatakan al-fuqara as-sadiqin. Ya, luar biasa. Dikit lagi ya. Jadi kalau satu bangsa ada orang-orang yang kayak gitu, wah, ini dunia aman aja dah. Ya. Wa yanzilu 'alaiha al-khairul mutawali min al-wa'id muta'ali. Ya. Kama wajadat ummatun tabhath al-fuqara wal masakin wa taqdi lahum hawaijahum illa wa barakallahu ta'ala wa barakallahu la fi kulli syu'in. Jadi kalau ada orang-orang yang Allah berikan kebaikan, ya, kemudian ada umat ya yang mencari orang-orang fuqara masakin, lalu dia memberikan itu tuh, ya, memenuhi kebutuhan mereka, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepadanya. Jadi Bapak-bapak, intinya jika kita melakukan sebuah kebaikan, itu Allah lihat tuh, illa wa barakallahu laha fi kulli syu'in. Allah berikan keberkahan ya. Rasulullah bersabda, la quddisat ummatun la ya'khudhu dha'ifu fiha haqqahu ghaira muta'ata'in. Nah, hadis yang begini apa yang artinya? Janganlah atau tidaklah satu bangsa dikatakan suci ya, kalau la ya'khudhu dha'ifu fiha, kalau orang lemah itu dia tidak mengambil haknya ya. Ghaira muta'ata'in, artinya selain orang yang senang gitu. Jadi satu bangsa dikatakan dia bangsa yang tidak baik, tidak suci, sampai seorang lemah dia harus mengambil haknya. Jadi arti walaupun dia lemah, dia punya hak, dapat itu. Haknya orang kaya orang fuqara, dia harus mendapatkan hak daripada bagian orang kaya, gitu ya. Kullu insanin yab'atsu an nafsihi faqat. Kebanyakan orang tuh hanya mencari buat dirinya aja, mikirin dirinya doang, gitu. Wala yab'atsu anil faqir, orang miskin.
Dia nggak mikirin tuh tetangganya ada fakir, ada miskin, nggak mikir. Dia mikir duit buat dia aja, anaknya aja. Kaifa yanzuru lahumullahu, bagaimana Allah akan melihat dia. Hanya bapak-bapak kalau dia punya keluarga rezeki, ingat tetangganya, saudaranya. Ya. Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah, sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi. Ya, apa hikmahnya? Nanti yarhamukum. Allah kafil mudhari ini. Allah akan senantiasa sayang kepada Anda. Ya, atau yarhamukum, akan ada orang-orang yang cinta kepada Anda, sayang kepada Anda, man fis sama, yang ada di langit. Ya, jadi makhluk yang ada di langit akan senantiasa sayang kepada Anda. Ya. Arafa haulai shadiquna hadzal bab fasalakuhu. Ini orang-orang yang shadiqun memahami ini dan dia menempuh jalan ini tuh, berbuat baik aja selalu. Wa hadza asra'u babin lil wusul ila maqam as-sidqi was-siddiqiyyah indal karimil wahhab azza wa jalla. Ya. Dan ini merupakan pintu yang paling cepat untuk sampai kepada maqam siddiq dan siddiqiyah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak-bapak punya apa aja, ya udah Allah lihat. Jadi dikutip lagi hadis Rasulullah SAW, al khairu asra'u ilal baitil ladzi yukalu fihi. Sebuah kebaikan itu ya lebih cepat ya kepada rumah yang di dalamnya dia memberikan makanan. Ya. Kemudian dalam riwayat Anas, al baitul ladzi yughsha minas safarati ila sanamil ba'ir. Ya. Maksudnya itu dipotong katanya. Kebaikan itu lebih cepat juga kepada rumah yang ya dinaungi daripada apa sabar mata pisau kepada punduk onta. Maksudnya apa itu tadi? Al-baitul ladzi yughsha min as-safar. Ya, kebaikan yang lebih cepat kepada rumah yang ya dinaungi atau yang diberikan keberkahan ya daripada mata pisau yang memotong leher onta, punduk onta. Wa fil hadis al-akhar ar-rizqu ila ahli al-bait alladhi fihi as-sakha'u. Ya, rezeki kepada ahli bait yang di dalamnya ada orang-orang yang sakha, orang-orang yang pemurah. Ya, itu asra'u lebih cepat minas safarati daripada mata pisau tadi ya kepada pondok onta. Jadi kalau di dalam rumah ada orang-orang yang baik dermawan itu lebih baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah azza wa jalla fil hadis al-qudsi ya bani Adam katanya unfik alaika. Ya, wahai manusia, anfik, berinfaklah, bersedekahlah, unfik alaika. Saya akan ganti itu. Kalau orang tua saya bilang begini, anfik ma fil jaib ya'tikal ghaib. Keluarkan yang ada di kantong Anda, nanti ya'tikal ghaib akan datang. Ya, berapa banyak kita merupakan kita kasih datang lagi. Itu namanya manaqas malun min sadaqah bal yazdad. Fakar terakhir, fahadhil ayatu 'allamatna fadlallahi azza wa jalla ala haula'ir rijal. Ayat-ayat ini ya mengajarkan kepada kita keutamaan Allah kepada orang-orang tersebut tadi yang as-shadiqin ya. Nas'alullah azza wa jalla an nakuna minhum ajma'in. Kita berdoa Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi salah seorang di antara mereka ya. Orang-orang yang suka berbuat kebaikan dan suka berinfak.
yuharrikallahu aydina bil 'ata, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya hadiah-hadiah. Wa yuwaffiqana lil infaq fi mahamihi wa maradihi, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk berinfak ya pada apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah gitu. Kan ada orang dikasih oleh Allah yang pelit banget, bakhil banget. Wa ayaj'alana mimman takunul malaikatu fihi, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara orang-orang yang malaikat katakan di dalamnya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ketika bapak-bapak bersedekah, malaikat berdoa, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak gantinya. Ya. Wa ayyahfazna mimman taqulul malaikatu fihi, dan mudah-mudahan Allah jadikan juga kita orang-orang yang ya terpelihara di antara orang yang malaikat katakan di dalamnya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah berikanlah kepada orang-orang yang mumsik, pelit, agak mau ngasih dia, talafa. Apa jadi lapannya? Wa yaj'alana minal munfiqina ana al-laili wa atrafan, dan jadikanlah kami ya Allah di antara orang-orang yang berderma berinfak sepanjang malam sepanjang siang. Al-masmurina bi'inayatillahi fi kulli atwar wa adwar, orang-orang yang punya sumul ya menyeluruh komprehensif ya dengan inayah Allah di setiap waktunya zaman. Al-waqifina dauman ala atbati sidqi 'indal azizil ghaffar, orang-orang yang senantiasa waqifin. Ya, apa waqifin? Orang-orang yang bersimpuh gitu. Ala atbati sidqi, di pintu itu ada atabahnya, apa namanya? Di depannya, ya. Ala atbati sidqi, ya di sisi Al-Azizil Ghaffar, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga Allah cucurkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad ya, dan kepada keluarganya, sahabatnya. Jamaah sekalian harus dua, shalla wa sallama, dua. Pernah Rasulullah terlihat lama sujud. Sayyidina Abdurrahman bin Auf bilang, kenapa Nabi sujud lama? Aku takut Nabi wafat dalam kondisi itu. Nabi bangun. Pas Nabi bangun, apa kata? Ya Rasulullah, kenapa engkau sujud begitu lamanya? Kata Nabi, saya bersyukur sama Allah, baru saja datang malaikat bilang kepadaku, ya Muhammad, Allah yasurruka. Ini pas ngomong Nabi Muhammad, tidakkah engkau bergembira? Annallaha yubasyyiruka bilhur, sesungguhnya Allah berikan berita gembira dan mengatakan, man shalla, ya, man shalla alaika sallamtu alaihi wa man sallama alaika sallamtu alaihi. Barang siapa yang berselawat kepadamu, maka aku akan berselawat kepadanya, kata Allah. Dan barang siapa yang mengucap salam kepadamu, maka aku akan berikan kebaikan kepadanya. Jadi bapak-bapak, ketika kita berselawat dan salam, ya, maka akan ada balasan langsung dari Allah. Imam Ghazali penulis kitab pernah wasallallahu enggak wasallama, itu malamnya bermimpi. Ya Muhammad, lima tusalli alayya wa lam tusallim alayya, kenapa Anda hanya berselawat kepadaku dan enggak salam? Para perintahnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dua, selawat dan salam. Kata Imam Ghazali, sejak hari itu aku tidak pernah menulis melainkan shallaitu wa sallamtu, lengkap. Ya, jadi jamaah sekalian,
Ini kebetulan juga bulan-bulan Maulid, kesempatan perbanyaklah bersolawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada beliau. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayarnya. Kita tutup doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafir bala ya Allah dafir bala ya Rahman ya dafir bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shrah bis salati 'ala nabi sudurana wa yassir biha umurana waqdi biha duyunana wastur biha uyubana waghfir biha dhunubana wa khatayana wa sahhi biha afkarana wa taqabbal biha taubatana wa jammilna biha akhlaqana bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka atayakal makhsusata lil qulub wal ma'rifal ilahiyyah wal anwar rabbaniyah wal ahwal an-nabawiyyah wal akhlaqal qur'aniyyah. Allahumma inna nas'aluka ulumar rasul wa asrarar rasul wa anwarar rasul wa ahwalar rasul wa akhlaqar rasul wa tarbiyatar rasul wa sunnatar rasul qawlan wa fi'lan wa mutaba'atar rasul zahiran wa batinan wa ru'yatar rasul yaqzatan wa manaman wa syafa'atar rasul wa suratan ruhaniyatan mujammalatan bi sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin sahibil bashir wan nadhir Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Allah Subhanahu wa taala dan manfaatnya. Selanjutnya kami persilakan untuk menikmati santapan jasmani yang telah dipersiapkan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.